Halo, selamat datang kembali di channel EduLike bersama Mr. Robin. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ya, semoga kalian dalam keadaan baik ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan membahas bangun ruang yang keenam, yaitu kerucut. Apa itu kerucut dan bagaimana kira-kira luas permukaan dan volumenya? Mari yuk kita ikuti video ini dengan sama-sama. Oke, kita mulai dari definisinya dulu ya anak-anak ya. Kerucut itu apa sih? Kerucut adalah bangun ruang yang menyerupai limas. Nah, ada yang masih ingat gak limas kemarin itu limas bentuknya seperti apa? Ya, seperti ini ya bentuknya ya. Nah, kerucut ini dia menyerupai limas dengan alas berbentuk lingkaran. Sering juga disebut, bangun ruang ini juga sering disebut sebagai limas istimewa. Oke, kita lanjut sekarang. Oke, kita mulai dari contoh kerucut ya. Kira-kira siapa nih yang tahu contoh kerucut? Nah, kita lihat sama-sama ya. Nah, itu dia. Itu apa namanya? Ya, kon yang di jalan ya, pembatas-pembatas jalan. Ya, kamu bisa juga temukan misalnya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya juga dalam kon es krim. Nah, siapa yang suka makan es krim di sini? Ya, bentuknya itu yang bagian bawahnya itu merupakan bentuk bangun ruang kerucut. Nah, ini yang paling enaknya ya. Semuanya pasti tahu ya, ini adalah nasi tumpeng. Nasi tumpeng juga dibentuk seperti bentuk kerucut. Kemudian ada caping atau topi para petani, ya, bentuknya juga seperti bangun ruang kerucut. Dan terakhir ya, contohnya yang dari Mister adalah topi ulang tahun, ya, bentuknya juga seperti kerucut. Oke, langsung kita lihat ke ciri-ciri kerucut, ya. Kerucut itu memiliki dua sisi, ya. Sisi bentuk yang berbentuk, yang pertama itu adalah sisi lingkaran, dan juga ada yang namanya sisi lengkungan. Nah, sisi lingkaran sama lingkaran itu dia berbentuk, ya, dia itu yang ada di alasnya, dia bagian bawah situ ya. Yang ini, bagian bawah ini. Oke, nah kalau sisi lengkungnya itu yang warna kuning. Kita lihat ya, kalau kalian melihat sebuah kerucut, ya, anggaplah ini sebuah kerucut. Kalau kita belah bagian atasnya ini dan sampai ke bawah, dia akan terbuka dan juga akan menghasilkan bentuk seperti ini. Nah, ada satu lingkaran dan juga sisi lengkung ya. Nah, terbukti berarti kerucut ini memiliki dua sisi. Yaitu sisi pertama adalah yang bawah ini adalah sisi alas yang berbentuk lingkaran dan juga sisi selimut namanya ya, atau ya bentuknya itu seperti lengkungan. Oke, nah itu ciri yang pertama, dia memiliki dua sisi. Yang kedua, dan yang juga yang nanti mungkin ciri kerucut yang berikutnya adalah dia memiliki kira-kira berapa titik sudutnya ya anak-anak ya. Ada yang tahu nggak ya titik sudutnya ada berapa ya? Iya, cuman satu ya di bagian sini ya, maka dia cuma memiliki satu titik sudut. Kalau rusuknya bagaimana? Ada berapa ya? Ingat, rusuk itu adalah sesuatu yang menghubungkan dua sisi, ya, bidang atau garis yang menghubungkan dua sisi, minimal dua sisi. Kira-kira kan tadi dua sisi toh. Nah, bidangnya yang mana ya? Iya, bidangnya adalah titik temu antar alasnya dan juga garis alas selimutnya. Nah, itulah si bagian rusuknya ya. Jadi dia punya berapa rusuk juga? Nah, dia juga cuma punya satu rusuk anak-anak, ya. Oke. Dia cuma memiliki satu titik sudut dan juga satu rusuk. Nah, sekarang kita akan lihat bagian-bagian kerucut ya. Yang pertama itu masih sama karena alasnya berbentuk lingkaran, maka dia memiliki yang namanya jari-jari. Jari-jari ini yang berwarna hijau ya, yang bagian sini ya. Nah, jari-jari itu adalah jarak dari titik pusat ke tepi lingkaran ini. Oke, kamu harus tahu itu dulu. Yang berikutnya ada tinggi. Ya, tinggi dari kerucut itu yang mana ya tingginya ya? Nah, tinggi kerucut itu adalah tinggi mulai dari bagian sini hingga sampai ke alasnya. Nah, itu tingginya berapa? Itu nanti disebut juga tingginya. Oke. Nah, kemudian terakhir ada S. S itu adalah garis pelukis. Nah, ini mungkin istilah baru ya. Garis pelukis itu adalah garis ya,
Kalau contohnya kamu tahu ini sebenarnya garis lurus yang menghubungkan titik puncak dengan tepi alas lingkarannya. Kalau ditarik garis lurus, maka dia akan membentuk sisi miring. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan rumus Pitagoras ya. Untuk mencari si S ini, kamu bisa gunakan rumus Pitagoras, yaitu dengan menjumlahkan A kuadrat plus B kuadrat, yaitu A-nya itu alasnya, ya, itu alasnya ini berbentuk segitiga siku-siku ya. Nah, kalau berbentuk segitiga siku-siku, maka kamu bisa menemukan S-nya. Iya, rumus Pitagoras, yaitu A kuadrat. A kuadrat itu berarti dari bawah sini ya, alasnya dikali tingginya. Nah, maka setelah itu hasilnya nanti diakarkan, maka ketemu nantilah S-nya. Oke, nanti kita akan coba. Nah, sekarang kita masuk ke luas permukaan kerucut. Ya, bagaimana itu cara menemukan luas permukaan kerucut? Langsung kita lihat. Oke, kita harus tahu dulu, sebelum tahu luas permukaan kerucut, Mister mau tekankan sekali lagi bahwa jaring-jaring kerucut itu dia memiliki berapa sisi tadi? Ya, 2 ya. Dia kerucut ini cuma memiliki 2 sisi. Nah, berarti ingat, rumus dari luas permukaan adalah kamu silahkan jumlahkan semuanya sisinya. Berarti 2 sisi tadi tinggal kamu jumlahkan. Nah, kan tadi sisinya ada 2 ya, 1 lingkaran dan juga 1 lengkung atau sisi selimutnya. Ya, sekarang kamu masih ingat gak? Ada yang ingat gak luas permukaan lingkaran? Nah, luas permukaan lingkaran adalah PR kuadrat. Nah, luas selimutnya kamu bisa dicari dengan Pi dikali R dikali S. Ya, Pi-nya itu adalah ketetapannya kamu sesuaikan dengan jari-jarinya. R itu adalah jari-jari dan S adalah garis pelukis tadi. Nah, maka kamu tinggal jumlahkan tuh ya, luas permukaan yang kuning dan juga yang warna lingkaran, berbentuk lingkaran di bagian bawah sih. Nah, setelah kamu jumlahkan, berarti kamu ketemulah rumus ini nanti. Maka luas permukaan dari kerucut adalah PR kuadrat ditambah Pi dikali R dikali S. Nah, dari mana ini, Mister? Ya, dari luas alas ditambah luas selimut. Luas alasnya yang ini, ya, luas selimutnya yang ini. Maka luas permukaan kerucut adalah PR kuadrat ditambah Pi dikali R dikali S. Oke, gampang ya. Langsung kita masuk ke contoh soal yang pertama. Oke, bagaimana ya, langsung ke soal yang pertama ya. Sebuah kerucut memiliki jari-jari alas 6 cm, ya, tinggi itu 8 cm. Nah, hitunglah luas kerucut dan juga luas permukaan kerucutnya. Nah, kalau luas alasnya pasti kamu bisa cari, karena rumus luas alas tadi apa? Pi R kuadrat. Kamu pasti sudah tahu R-nya toh, itu yaitu 6 cm. Maka kamu bisa tahu juga Pi-nya. Pi-nya itu nanti kamu bisa lihat ya, 22/7 ya, atau 3,14. Kamu pilih. Kira-kira kalau jari-jarinya 6, maka Pi-nya pasti kamu sudah tahu lah ya, karena 6 bukan kelipatan 7, maka yang digunakan adalah Pi 3,114. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah luas selimut ini. Di luas selimut itu kita belum dikasih tahu di soal, dan kita belum tahu di gambar berapa S-nya. Nah, S itu adalah garis pelukisnya tadi ya. Nah, diketahui tingginya 8 cm dan juga jari-jarinya itu 6 cm. Bagaimana cara mencari S? Cara mencari S adalah dengan menggunakan rumus Pitagoras. Ingat, Pitagoras itu selalu berhubungan dengan segitiga siku-siku. Nah, ini kamu akan sangat terbantu dengan adanya rumus ini. Ya, 8 cm ini Mister anggapkan seperti ini ya. 8 cm adalah sisi tegaknya dan alasnya itu 6 cm ya tadi ya. Maka S-nya untuk mencari sisi miringnya ini adalah dengan cara kamu akan pakai rumus ini, yaitu Pitagoras ya. R kuadrat ditambah T kuadrat. Ya, akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Ya, kamu tinggal masukkan R-nya tadi berapa? 6 cm. 6 ya, 6 kuadrat berarti ya. Kemudian T-nya berapa? T-nya itu ada 8 cm. Maka 8 kuadrat. Nah, 6 kuadrat sama dengan 36. Artinya 6 kali 6, 36. 8 kali kuadrat atau 8 kali 8. Ya, hasilnya 64. 64 ditambah 36, hasilnya adalah 100. Nah, akar dari 100 adalah
Ingat, masih ingat ya pelajaran akar ya? Akar itu berarti berapa perkalian yang di pengulangan, yang berulang, yang hasilnya 100. Iya, jawabannya adalah 10 cm. Maka S-nya sama dengan di sini adalah 10 cm. Nah, kalau kamu sudah ketemu 10 cm ini, maka kamu bisa melanjutkan mencari luas permukaan kerucutnya. Oke? Sekarang kita lanjut. Nah, tadi kita lihat ya. Berikutnya kita akan lanjut ke luas permukaannya sekarang. Nah, kita lihat luas permukaan tadi apa? Ya, luas alas ditambah luas selimut. Luas alasnya adalah pi r kuadrat dan pi rs luas selimutnya ya, tinggal ditambah. Nah, sekarang kita masuk nih. Pi-nya tadi berapa? 3,14 dikali r. R-nya berapa? 6 cm. Masuk di sini. 6 mister singkat ya. 6 pangkat 2, jangan lupa pangkat 2. Pi-nya berapa? 3,14, R-nya berapa? 6, S-nya tadi berapa? 10. Maka 3,14 dikali 6 kali pangkat 2, itu hasilnya 113,4. Nah, 3,14 dikali 6 dikali 10 hasilnya adalah 188,4. Nah, kamu tinggal jumlahkan nih. Hasilnya adalah 301,44 cm. Ya, gampang ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu volume limas. Nah, volume limas ini kamu bisa cari dengan rumus sepertiga luas alas dikali tinggi. Ya, karena dia memiliki kemiripan dengan limas, ya, rumus limas juga sepertiga luas alas kali tinggi ya. Tapi alasnya kali ini berbeda anak-anak. Kalau limas alasnya yang kemarin kita pelajari limas segi 4, alasnya adalah segi 4. Kalau sekarang luas alasnya adalah lingkaran. Ya, tingginya yang bagian ini. Maka rumus volumenya ya itu adalah sepertiga dikali pi r pangkat 2 yang tidak lain adalah luas alas lingkaran dikali dengan tingginya. Tingginya yang mana, Mister? Tingginya yang ini. Nah, oke. Nah, sepertiga dikali pi r kuadrat dikali t. Langsung contoh soal. Masuk ke contoh soal volume ya. Oke, yang pertama kita baca soalnya dulu. Sebuah kerucut memiliki jari-jari alas 7 cm. Nah, oke, berarti jari-jari alasnya yang berbentuk ini panjang 7 cm. Baik. Lanjut, dengan tinggi kerucut 9 cm. Oke, berarti tingginya ya, tinggi kerucut ya, bukan garis pelukis ya, tapi tingginya. Nah, hitunglah volume kerucut. Nah, kamu tinggal pakai rumus yang tadi, yaitu sepertiga luas alas dikali tinggi. Luas alasnya adalah lingkaran. Nah, maka rumus luas permukaan lingkaran adalah pi r kuadrat. Sepertiga dikali pi r kuadrat dikali tinggi. Ya, R-nya sudah tahu, T-nya sudah tahu. Tinggal dimasukin. Sepertiga dikali R. R-nya berapa? Kalau jari-jarinya itu 7, kelipatan 7, maka yang dipakai adalah 22/7 ya. Nah, sepertiga dikali pi dikali R-nya berapa? 7 pangkat 2. Oke, dikali T. T-nya tingginya. Oke. Nah, kamu bisa selesaikan dengan nanti berapa hasilnya? Jika dikali semuanya 462 cm pangkat 3. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang kerucut ya. Kita sudah belajar ciri-cirinya dan juga contoh luas permukaan dan juga contoh soal volume. Nah, jangan lupa anak-anak untuk kembali memutar videonya kalau masih bingung, dan juga siap-siap juga untuk menonton video berikutnya, yaitu tentang lingkar bangun ruang terakhir, yaitu bola ya. Oke, sampai jumpa semuanya. God bless you.